Bank Indonesia menyebut bahwa transformasi digital sistem pembayaran Indonesia mendapat pengakuan internasional dan menjadi rujukan praktek baik bagi lembaga keuangan dunia termasuk Islamic Development Bank. Nah, sebenarnya seperti apa juga soal keamanan pembayaran digital Indonesia sehingga ini disebut bisa menjadi rujukan bagi lembaga keuangan lainnya. Kami sudah bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication dan Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada. Pak Pratama, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pagi. Zaini. Nah, ini kalau disebut BI bahwa sistem digital pembayaran kita katanya mendapatkan pengakuan dan menjadi rujukan. Apakah dari sisi keamanan juga bisa dikatakan menjadi rujukan juga begitu, Pak Pratama? Ya, yang pasti kita bangga ya dengan Indonesia dengan adanya hal ini ya. Kita lihat QRIS dan BI Fast itu kan contoh real di sektor digital transformation gitu. Jadi bukan hanya aplikasi aja gitu, ya kan. Bahkan di hadapan 56 negara anggota SDB kan, wah kita ini kan bagus gitu. Emang bagus sih gitu. Trump sampai ketakutan kan. Kemarin buktinya perjanjian dagang harus dilayani dengan sama gitu, pembayaran lokal dan pembayaran yang nanti datang dari Amerika gitu. Nah, sebenarnya gini Mas Zaini, ini sistem yang bagus ini gitu ya. Kalau di maintenance dengan bagus gitu ya, kemudian dipikirkan masalah pengamanannya tentu akan bagus gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan menggunakan AI gitu untuk membantu integrated digital central bank gitu. Yang pasti bisa digunakan untuk pengawasan sistem pembayaran. Fraud detection-nya bisa real time. Anomali transaksi yang aneh-aneh harusnya cepat ketahuan. Harusnya rekening judi online juga bisa diblokir, kan? Pola pencucian uang itu juga bisa dideteksi dengan baik gitu. Artinya dia akan memberikan early warning terhadap systemic risk-nya gitu. Sehingga ini nanti bagus untuk kebijakan moneter sebenarnya gitu ya kan. Nah, yang jadi masalah adalah semakin digital itu semakin rentan gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena begitu kita mendigitalkan semuanya menggunakan AI, internet dan lain-lain gitu. Itu akan ada potensi serangan cyber kepada sistem pembayaran ya kan. Nanti ada di DDoS, kemudian ada manipulasi algoritma AI itu juga bisa tuh dipakai tuh gitu. Kemudian AI itu sendiri tuh punya resiko sebenarnya. Nah, sudah pasti gitu. Kalau kita datanya nggak cukup, AI ini dia akan mikir dirinya sendiri nyari data yang ternyata datanya salah gitu, ya kan. Nah, itu juga menjadi problem tuh. Kemudian ada model hijacking. Jadi sekarang yang dihack itu bukan hanya sistem komputer Mas Zaini. Yang dihack itu adalah permodelan AI gitu. Jadi kita sudah bikin model, misalkan BI mau menganalisis fraud transaction gitu ya. Nah, yang diserang orang tuh bukan servernya, tapi model AI-nya dimodifikasi perintah-perintahnya gitu sehingga hasilnya bisa salah gitu. Termasuk juga ada namanya shadow AI. Shadow AI itu adalah BI ini sudah pakai AI yang resmi nih untuk membuat sistemnya lebih bagus. Di dalamnya ada pegawainya yang dia tanpa izin tanpa pakai AI yang gratisan, pakai AI luar gitu untuk melakukan training dan menganalisis data keuangan gitu. Nah, itu juga menurut saya bahaya gitu. Dan yang patut dicermati lagi juga masalah data sovereignty gitu. Ini AI ini kan butuh data besar nih untuk diajarin, ya kan. Nah, pertanyaannya, datanya disimpan di mana? Cloud-nya punya siapa? Kemudian model AI ini dilatih di dalam atau di luar negeri gitu, ya kan? Nah, itu harus dipikirkan oleh Bank Indonesia gitu. Jangan sampai nanti kita mau membuat sistem yang berbasis AI, ngetrain datanya, ngelatih datanya, itu pakai platform luar gitu, cloud luar yang kita nggak tahu itu di bawah kontrol siapa gitu ya. Nanti semua rahasianya Bank Indonesia bisa bocor keluar gitu. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya harus hati-hati gitu ya. Bank Indonesia harus melakukan langkah-langkah pengamanan yang cukup baik gitu ya. Harus membuat misalkan ada framework nih khusus untuk bank sentral di Indonesia gitu. Atau kemudian harus mulai nyari nih talenta-talenta AI gitu atau talenta-talenta keamanan cyber khusus untuk di sektor keuangan gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu
kalau misalkan Bank Indonesia mau migrasi benar gitu, mau menggunakan teknologi ini ya memang Ya. itu harus dilakukan. Karena Gitu. kedepannya kan kalau dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia ini kan Bank Indonesia kedepannya akan melangkah menuju integrated digital center bank gitu kan, Pak Pratama, Betul, menggunakan AI itu betul, kan. Jadi ini memang kalau makin canggih makin rentan begitu ya, Pak Pratama ya. betul, betul. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah Indonesia siap nggak pakai Ya, AI di bank sentral gitu? Kalau menurut saya siap, tapi ya dilakukan secara bertahap gitu. Basisnya adalah risk management gitu. Insya Allah aman kok kalau misalkan ya gitu, apa namanya Bank Indonesia itu melindungi infrastrukturnya, servernya, cloud-nya, ya kan, segala macam sistem yang mereka miliki gitu. Kemudian ada audit terhadap model AI-nya gitu. Jadi ya, Bank Indonesia bikin, kemudian ya udah semua dalam kuasa Bank Indonesia, nggak pernah diaudit. Siapa tahu di situ ada celah-celah keamanan atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk apa namanya nyari untung sendiri, kan kita nggak ya, tahu, ya kan. Kemudian datanya dijaga gitu, dan ada ini apa namanya data data ini apa namanya ketika ada ini mas, ketika ada krisis gitu ya, harus ada respon plan yang bagus gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya tentu apa namanya akan bagus. Tapi kalau nanti ditanyakan apakah AI ini nanti akan bisa menggantikan manusia, ya jawabannya ya enggak gitu. ya, AI ini nanti membantu untuk pengambilan keputusan gitu, bukan menggantikan kebijakan. Jadi jangan latah nih. Gara-gara pakai AI nanti semuanya ya udah suruh AI aja yang ngurusin gitu. Apa namanya, kita percaya aja gitu. ya. Wah, berantakan negara kita tuh nanti tuh. Gitu ya kan. Tapi Pak Kalau Pratama ya bergambar dari sebelum menuju ke integrated digital center bank lah begitu ya. Dari Kris dulu dah. ya, Dari Kris ini sekarang ini pernahkah ditemukan sebuah kasus pembocoran data yang cukup signifikan begitu dari sepengetahuan Pak Pratama? ya, kalau Kris ini kan masalahnya sebenarnya itu aja. Banyak orang yang apa namanya handphonenya gara-gara OTP-nya diambil orang lain, Ya, kemudian diambil alih akun dompet digitalnya, kemudian dipakai untuk belanja pakai kris gitu. Atau ada orang membuat kris palsu gitu ya, kemudian orang nyeken gitu, nggak ngecek, duitnya lari ke pemilik kris yang palsu tersebut gitu. Nah, memang kalau menurut saya gitu, masyarakat juga harus ini ya, masyarakat juga harus aware ya gitu. Apalagi kalau kita ngomongin masalah kris gitu, kita ya, selalu ngomong kan gitu, cek nih nama penerima nih gitu, namanya matching apa enggak nih gitu. Kalau nggak beda, tanya bener apa enggak kan gitu ya. ya, Kemudian aktifkan notifikasi transaksi supaya kita dapat notifikasi begitu kita melakukan transaksi gitu ya kan. Jadi siapapun kalau misalnya nyolong nih apa namanya dompet digital kita gitu, kita bisa tahu nih, oh itu bisa dipakai nih gitu. Kemudian batasi limit harian gitu supaya nggak dikuras habis nih uang kita nih gitu. Kemudian juga sekarang yang sering terjadi adalah ini mas, apa social engineering gitu. ya, Ada customer service palsu, kemudian ada suruh orang upgrade kris gitu ya, nyuruh verifikasi akun gitu, atau suruh refund dan lain-lain gitu. Itu udah, kalau menurut saya udah nggak usah dipikirin lah kalau misalnya ada nelpon nomor-nomor nggak jelas gitu, apa ngasih link-link gitu, udah itu udah pasti palsu semuanya lah gitu. ya. Jadi transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia ini tidak hanya sekedar membangun sistem, tapi edukasi ke masyarakat juga, Pak Pertama ya, sebagai usernya Ya, begitu ya. Itu yang penting ya. edukasi terhadap masyarakat dan edukasi terhadap industri perbankan mas. Ya, Gitu. Kalau masyarakat kan banyak udah nurut kan gitu ya, apa namanya begitu pemerintah Komdigi bikin aturan gitu, jangan bikin masuk sembarangan dan lain-lain, kan masyarakat nurut gitu. ya, Nah, ini tinggal bank nih, dia mau nurut nggak kalau mau aman gitu. Misalkan ya dia harus apa namanya punya fraud detection bank end to end gitu. Mereka harus ngerti nih ketika ada anomali atau behavioral yang agak-agak aneh gitu, mereka harus bisa mendeteksi gitu misalkan. Kan mereka harus punya sistem itu. ya, Nah sekarang kan kita nggak tahu mereka punya sistem apa enggak gitu. Harusnya kan punya gitu, nggak mungkin bank nggak punya. Tapi kenapa kok ternyata sistemnya itu nggak jalan? Nggak jauh-jauh lah, saya selalu ngomong judi online lah. Kenapa kok perputaran judi online itu ada 1.000 triliun, kemudian yang bisa diblokir, yang kedeteksi hanya 300 miliar. Kan lucu banget itu. ya, Nah, artinya kan ada yang nggak nurut nih di bank ini gitu ya kan. Kemudian apa namanya kewajiban untuk secure supply chain gitu, harus mengaudit vendornya gitu, kemudian harus kontrol update-nya gitu, harus pengetesan rutin dan lain-lain gitu. Dan apa
menurut saya ketika bank itu sekarang juga udah banyak bank menggunakan AI, Mas, gitu. Ya. Ya, harus hati-hati gitu ketika menggunakan AI. Jangan semua keputusan itu AI itu digunakan untuk misalkan keputusan yang kritikal gitu. Nanti yang memutuskan itu AI gitu. Wah, itu menurut saya bahaya tuh, misalkan blokir massal terhadap aplikasi-aplikasi yang terindikasi fraud gitu. Nah, AI karena dia belajar agak terlalu pintar, diblokir semuanya. Ya. Orang biasa diblokir juga tuh. Nah, itu menurut saya juga harus diperhatikan aturan-aturan ini. Makanya memang harus segera dibuat, Indonesia ini harus segera punya memang aturan untuk AI ini. Gitu. Ya. Sebenarnya nggak hanya di sektor perbankan kan, Mas, ini. Di masyarakat pun sekarang kita juga resah gitu. Informasi-informasi yang dibuat sama AI sama informasi-informasi nyata itu udah nyaru, sekarang kita susah membedakan gitu. Ya. Itu Baik. masalah yang di negara kita menurut saya harus segera ada solusinya. Ya, baik kalau begitu Pak Pratama. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Ya, terima Ya, kasih. selamat pagi Pak Pratama Persada. Selamat pagi.